Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah video tentang pemberian konseling pada pasien dengan kebutuhan khusus pada permasalahan psikologi. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah role play yang akan dimainkan oleh Irma Israhayati, Laura Maisiska, dan Hana Herfariski. Persiapan dari melakukan pemberian konseling ini, yang pertama adalah pastikan kita berada di ruangan yang tertutup, yang nyaman, yang tenang, yang memungkinkan untuk memberikan konseling atau melakukan sesi konseling dengan privasi pasien yang optimal. Kemudian kita juga menyiapkan alat perekam dan alat tulis serta inform consent. Dan pada saat awal pemberian konseling, kita harus menyampaikan kepada pasien bahwa setiap sesi konseling akan direkam untuk kebutuhan melakukan asesmen dan melakukan tindak lanjut dari pemberian konseling yang sedang berlangsung dan akan kita rencanakan di waktu berikutnya. Adapun tahapan dari pemberian konseling pada pasien dengan kebutuhan khusus dengan permasalahan psikologis, ada 3 tahapan, di mana tahap pertama adalah tahap awal dari konseling, tahap kedua yaitu tahap inti dari pemberian konseling, dan tahap ketiga adalah tahap terminasi konseling. Kemudian memberikan respon yang sewajarnya terhadap keluhan yang disampaikan oleh ibu juga dapat dilakukan dengan pemberian sentuhan atau menepuk pundak ibu dengan lemah lembut, menunjukkan dukungan dari bidan terhadap apa yang dirasakan oleh ibu. Kemudian kita dapat menyampaikan maksud dan tujuan dari pemberian konseling, kemudian kontrak waktu dengan pasien, berapa lama sesi konseling akan berlangsung, kemudian meminta persetujuan kepada pasien dan meminta pasien untuk menandatangani inform consent.
kita diskusikan, kita bisa cerita sedikit dalam keluarga Maya sehingga Maya bisa menjadi lebih tenang. Maya setuju? Oke, kira-kira kita juga butuh waktu nanti sampai di mana Maya puasnya, Maya merasa tenang, Maya bisa sampaikan, dan kita bisa ambil sesi ya Maya ya. Oke, sebelumnya saya ambilkan minum terlebih dahulu ya biar Maya lebih tenang. Bisa sambil diminum Maya? Tenang ya. Tadi Maya menyampaikan Maya sering dikasari, Maya sering dibentak. Itu bisa Maya lebih ceritakan kepada kami di sini bagaimana. Tapi sebenarnya Maya tenang ya. Di sini dalam kita proses konseling ini saya akan merekam diskusi kita yang gunanya nanti untuk dokumentasi dari saya pribadi ya Maya ya sebagai pribadi ya Maya. Maya jangan khawatir juga, insya Allah kami akan menjaga kerahasiaan dari apa-apa yang nanti Maya sampaikan. Kita lanjut pada tahapan inti dari pemberian konseling, di mana kita menggali lebih dalam tentang keluhan atau permasalahan yang telah disampaikan di awal oleh pasien pada tahapan awal sesi konseling. Nah, di tahapan inti ini kita juga melakukan pengkajian atau analisis dari faktor risiko bunuh diri, di mana menurut hasil penelitian 50% dari korban kejahatan mempunyai ide untuk melakukan bunuh diri, sehingga faktor-faktor risiko dari bunuh diri dirasakan sangat perlu untuk dikaji lebih lanjut pada pasien dengan kebutuhan khusus pada permasalahan psikologi. Nah, bisa Maya ceritakan bagaimana suami Maya bisa membentak, bisa mengkasari Maya, mungkin bisa Maya ceritakan lebih dalam lagi kepada saya? Jadi saya sebelumnya sudah berpacaran dengan suami saya 8 tahun. Terus kami memutuskan untuk menikah. Tapi selama berpacaran saya pun dikasari. Saya sering disibukkan dada saya Pak. Kalau dia marah, dia sering membentak dan juga menendang saya Pak. Sampai waktu itu dada saya sakit. Saya tak kuat sampai akhirnya kami menikah. Sudah 3 bulan menikah, tapi dia tidak berubah. Dia selalu kayak gitu Kak. Saya tak kuat, saya tak berani Kak. Setiap saya dikasari, saya tak bisa untuk menolaknya Kak. Saya tak pernah tenaga untuk melawan. Di depan orang saya selalu dibentak-bentak. Dia selalu cemburu Kak. Biar saya pergi sama siapapun dia cemburu. Saya tak kuat. Mungkin bisa diminum lagi Maya terlebih tenang. Terlebih dahulu ya. Tidak lagi. Saya capek. Saya capek rasanya. Saya capek, saya ingin keluar dari itu Kak. Tapi saya takut. Saya takut keluarga saya malu. Saya takut saya disalahkan. Saya takut orang lain yang percaya dengan cerita saya. Ya baik ya Maya ya. Berarti kalau saya di sini Maya sudah mengalami hal ini semenjak Maya pacaran dari 8 tahun yang lalu ya Maya ya. Iya. Saat pacaran pun Maya sering dikasari, sering disikukan dan benar, disikukan, sering dibentak di depan umum benar. Iya. Dan sekarang sampai Maya menikah, hal tersebut masih dilakukannya terhadap Maya begitu ya Maya ya. Maya sekarang sudah merasa nggak sanggup lagi, Maya ingin keluar, namun takut nanti tidak dipercayai keluarga, nanti takut membuat malu keluarga. Benar seperti itu ya? Iya Kak, saya takut. Saya sangat takut. Tapi saya ingin keluar dari hal ini. Selanjutnya, kita memberikan penjelasan kepada pasien
tentang hal yang dia alami, di mana kita mengenal istilah post stress traumatic disorder atau PTSD. PTSD ini merupakan permasalahan psikologis yang disebabkan oleh kejadian trauma atau hal-hal yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang sehingga menyebabkan permasalahan berupa gangguan fisik maupun gangguan secara psikologis. Bidan perlu melakukan pengkajian atau mengidentifikasi secara dini gejala-gejala PTSD yang dialami oleh pasien. Gejala yang pertama yaitu pengulangan terhadap kejadian yang sudah berlangsung, di mana ibu akan sering mengalami mimpi buruk. Ibu juga akan lebih waspada atau mencurigai orang-orang di sekitarnya dan merasa takut berdekatan dengan orang-orang yang dia curigai. Yang kedua yaitu penghindaran, di mana ibu akan menghindari pembicaraan, tempat, atau situasi yang akan mengingatkan dia pada kondisi traumatik tersebut. Yang ketiga, ibu akan mengalami sensitivitas yang berlebihan. Ibu juga akan mengalami masalah pada tidur, sulit berkonsentrasi, dan memberikan respon yang berlebihan terhadap segala sesuatu. Gejala PTSD yang sudah muncul dan dapat dikenali lebih cepat akan dengan mudah dapat ditangani. Selain dari gejala emosional tadi, ibu juga dapat merasakan gejala-gejala fisik berupa jantung berdebar, berkeringat, gemetar, sesak nafas, dan berbagai macam gejala fisik lainnya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Mayanya takut malu keluarga karena Maya gagal menjadi rumah tangga, atau ada hal lain yang Maya takutkan? Saya takut orang tua saya merasa gagal menjadi orang tua yang mendidik anaknya. Saya juga takut nanti tetangga-tetangga bicarakan hal lain tidak tentang kami, Kak. Saya tak pernah cerita selama ini sama keluarga. Saya selalu menyimpan sendiri. Saya tak pernah bilang sama siapa-siapa, Kak. Saya cuma cerita sama Laura karena saya rasa sudah gak kuat lagi. Saya capek. Nah ya, berarti Maya sekarang lagi sedang merasa memang gak sanggup lagi, baik dari secara fisik, mental, karena perbuatan dari kehidupan dari suami Maya. Itu Iya, Kak. Jadi saya bukan maksud menanyakan lebih lanjut ya Maya ya, tapi untuk bisa kita carikan solusi dari permasalahan Maya ini. Kalau boleh saya tahu, bisa Maya gambarkan seperti apa sosok suami Maya tersebut dari pekerjaannya dan lain-lain. Suami saya itu dia nggak bekerja, Kak. Dia hanya seorang buruh bangunan yang kalau misalkan ada pekerjaan dia bekerja, kalau tidak ya tidak. Terus dia juga sering mabuk-mabukan. Tapi dulu dia pernah janji sebelum menikah katanya dia mau berubah, tapi sampai sekarang pun dia nggak berubah-berubah. Terus dia memang kasar dari dulu, kayak kalau misalkan dia nggak suka itu dia langsung marah, dia langsung temperamen, dia langsung lempar barang, ataupun langsung main fisik. Jadi sudah 8 tahun ditambah 3 bulan pernikahan saya merasakan hal itu, Kak. Dan selama ini dia janjinya bakal berubah terus, tapi saya kasih kesempatan terus, tapi dia nggak pernah berubah, Kak. Saya juga capek, saya juga manusia. Ya, Maya juga sudah mendiskusikan hal ini dengan suaminya, berarti ya Maya sudah sampaikan Maya akan tersebut kepada suami saya, kepada suami saya gitu. Saya nggak pernah bicara sama suami saya tentang apa yang saya rasakan. Saya pendam semuanya sendiri. Saya nggak punya kekuatan untuk melawan, Kak. Saya pendam sendiri sampai akhirnya sekarang saya nggak kuat rasanya lagi. Capek, Kak. Baik, berarti dari yang Maya sampaikan tadi, Maya sekarang sudah berada di titik jenuh, gitu ya Maya ya? Dari pacaran sampai sekarang sudah 3 bulan menikah, suami Maya tetap melakukan hal
atau di saat berkepanjangan bisa tiap hari. Mungkin bisa Maya jelaskan kepada saya. Misalnya dia marah, Maya tidak membuatkan makanan, baru dia melakukan kekerasan, atau memang saat bertemu dengan Maya pengennya tuh marah, atau bagaimana? Bisa Maya ceritakan kepada saya? Iya kak, setiap bertemu sama saya dia tuh marah aja kak, ada aja yang jadi masalah karena saya nggak ngapa-ngapain. Kalau pagi saya buatkan minum, tapi saya kena marah juga, kayaknya nggak enak lah. Jadi saya juga bingung apa marah. Saya nggak kayak kak. Dulu kalau kami pacaran ketemu saja dia marah-marah. Kalau sekarang kan kita semua marah terus kayak gitu, saya juga nggak sanggup digituin kak. Tapi saya juga nggak punya tenaga untuk membalas. Saya juga nggak bisa untuk membalas perkataannya saja, saya nggak bisa. Saya nggak kuat. Begitu ya Maya, ya saya paham. Saya sebagai seorang perempuan paham apa yang Maya rasakan. Maya sudah merasakan kekerasan yang diberikan oleh suami Maya, baik secara fisik maupun secara mental. Tadinya secara fisik dia bukan Maya benar, ini Maya ya. Terus secara mentalnya dia bentak Maya di depan umum. Nah, saya juga merasakan Maya. Di sini saya paham apa yang Maya rasakan. Maya pengen keluar dari zona ini, namun Maya ragu karena nanti memikirkan malu keluarga di dalam masyarakat, malu keluarga dicap tidak beres, memiliki seorang anak. Gitu ya Maya ya. Baik, saya di sini paham apa yang Maya rasakan. Setelah menjelaskan kepada pasien tentang permasalahan atau penyebab dari permasalahan yang dia alami, kita dapat menanyakan kembali kepada pasien apakah pasien mempunyai pertanyaan atau yang ada hal yang ingin diklarifikasi. Memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya, kemudian bersama dengan pasien mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jika pasien atau klien membutuhkan untuk dirujuk, maka minta persetujuan dari pasien untuk melakukan rujukan, serta siapkan formulir dan persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan rujukan. Bidan dapat melakukan rujukan kepada psikolog atau psikiater sesuai dengan tingkat atau level dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini kalau boleh saya sedikit memberikan saran kepada Maya, mungkin untuk langkah pertamanya Maya bisa mendiskusikan hal ini dengan keluarga. Tadi Maya sampaikan Maya tidak pernah menceritakan hal apa yang Maya rasakan terhadap suami Maya dan keluarga Maya. Betul? Nah, kalau boleh saya di sini memberi saran, Maya misalnya tidak suka dibentak di depan umum, Maya tidak suka dikasari, Maya bisa sampaikan kepada suami Maya apa yang Maya rasakan. Maya sampaikan Maya inginnya seperti ini dan seperti ini. Semoga suami Maya dapat paham dan dia dapat berubah ke arah yang lebih baik seperti yang Maya inginkan. Itu saran dari saya Maya. Dan juga Maya mungkin bisa menceritakan kepada keluarga Maya. Mungkin ada orang ketiga atau pihak lain yang menangani permasalahan antara Maya dan suami ini. Suami Maya bisa berubah, setidaknya tidak langsung berubah seperti apa yang Maya inginkan, namun sedikit mengurangi tabiat yang selalu dia lakukan kepada Maya. Mungkin itu saran dari saya. Namun di sini saya kembalikan lagi kepada Maya. Maya mau seperti apa? Mau Maya tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga ini, atau Maya pengen mendiskusikan kembali? Itu saya serahkan lagi kepada Maya ya Maya ya. Saya sejujurnya dari hati paling dalam saya cinta sama dia kak. Saya cinta, saya nggak sanggup
Saat ini kita sudah sampai di penghujung sesi konseling, yaitu di tahapan ketiga, tahap terminasi konseling, di mana pada tahap ini kita melakukan evaluasi terhadap sesi konseling yang telah berlangsung, meminta ibu untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah dia pahami dan yang belum dia pahami, kemudian menyampaikan umpan balik atau feedback terhadap evaluasi yang sudah disampaikan oleh pasien, kemudian merangkum atau menyimpulkan bersama pasien hasil dari sesi konseling pada saat ini dan menyepakati untuk kunjungan berikutnya jika masih dibutuhkan sesi konseling selanjutnya. Kemudian kita juga menyampaikan kepada pasien atau klien untuk dapat datang sewaktu-waktu jika mengalami keluhan. Ya, baik. Kalau seperti itu ya Maya, mungkin bisa lebih baik kita coba terlebih dahulu ya. Maya bisa menceritakan kepada keluarga dan kepada suami Maya apa yang Maya lakukan, sehingga mungkin bisa merubah tabiat dari suami Maya. Ya. Ya Bu, saya coba mungkin dulu ya Kak untuk bicara lebih terbuka sama keluarga supaya suami saya juga bisa berubah, supaya nggak berakhir perceraian. Karena yang saya pikirkan sekarang tuh ya udahlah kita pisah aja, walaupun saya cinta tapi saya nggak kuat gitu terus. Tapi mungkin saya bicarakan dulu sama keluarga, nanti saya lebih terbuka sama keluarga. Kalau seperti itu yang Maya simpulkan dan yang ini, saya di sini sebagai orang yang sedikit mengetahui cerita dari Maya, saya karena kebetulan Maya juga Islam kan, di dalam Islam perceraian sangat tidak dibenarkan. Ya Maya selalu masih ada dalam menjaga apa yang Tuhan, kenapa tidak kita coba baik. Saya setuju dengan apa yang Maya pilih. Semoga jangan yang Maya pilih ini bisa menyelamatkan pernikahan Maya. Ya Kak, saya mungkin akan mencoba ya Kak. Saya akan mencoba dulu Kak. Baik, sampai saya lihat Maya sudah sedikit tenang ya Maya ya. Maya sudah mendapatkan apa yang akan Maya lakukan setelah ini. Saya senang sedikit bisa mendengarkan cerita dari dunia. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya diskusikan bisa membuat keluarga Maya dan keluarga Maya bisa tetap bertahan. Ya Kak, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak, sudah mau mendengarkan saya bercerita, sudah mau menjaga rahasia saya nanti ya Kak. Saya harap Bapak nggak bilang apapun sama orang-orang, karena saya percaya dengan Bapak untuk bercerita. Ya baik Maya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini insya Allah akan kita jaga kerahasiaannya. Di sini kita bertiga yang tahu, tidak akan saya publikkan cerita Maya ini ya. Semoga Maya bercerita dengan saya bisa sedikit lebih tenang, bisa sedikit kita dari hasil diskusi kita ini bisa memiliki jalan keluar kepada permasalahan Maya dan keluarganya. Oke, saya sedikit dari sedikit yang ini saya merasa senang bisa membantu Maya, bisa sama-sama mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang Maya sampaikan ini. Saya sebagai bidan di sini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Maya berikan sehingga bisa Maya menceritakan apa yang Maya rasakan. Ya Kak, nanti kalau misalkan saya juga butuh apa-apa, saya akan kesini lagi untuk bercerita, karena jujur saya butuh Bapak untuk bercerita Kak. Ya baik, saya senang ya Maya, dengan senang hati nanti saya akan kita akan sediakan waktu untuk Maya bisa menceritakan kalau nantinya terdapat permasalahan atau keluhan yang bisa kita lagi untuk kita cari jalan keluarnya ya Maya. Baik, saya senang Maya datang ke sini. Nanti kalau ada permasalahan Maya bisa menghubungi saya lagi untuk kita mencarikan jalan keluarnya ya Maya. Nah Kak, kalau gitu kami berdua pamit dulu ya Kak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sekali ya. Semoga permasalahan Maya ini dapat segera terselesaikan. Hati-hati di jalan ya Maya, Laura.
Demikianlah video demonstrasi untuk asuhan kebidanan perempuan dan anak pada kelompok rentan dengan kebutuhan khusus pada permasalahan psikologi, pemerkosaan ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.